Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Adelima dengan NPM 20150063. Saya dari Prodi Vokasional Informatika di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang relasi dan fungsi untuk memenuhi mata kuliah matematika distrik saya. Yang pertama akan kita bahas yaitu relasi. Kita harus mengetahui apa itu relasi terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, pengertian relasi yaitu relasi adalah hubungan dari himpunan A ke B, yaitu memasangkan anggota A dengan anggota-anggota B. Misal, relasi dalam matematika misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, dan faktor dari, dan sebagainya. Itu banyak ya teman. Nah, kita ambil contohnya 1. Jika himpunan A dengan nilai 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B dengan nilai 1, 2, 3. Maka di sini kita himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari. Maka agar lebih jelas, ini dia ya teman-teman. Diagram ini dinamakan diagram panah. Arah relasi ditunjukkan dengan anak panah dan relasi ini namanya lah kurang dari. Kita lihat teman-teman, judulnya di atas adalah kurang dari. Yang dimana A kurang dari B, yaitu 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, dan 2 kurang dari 3. Kemudian cara untuk menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Baiklah, di sini kita akan lihat contoh dari diagram panah terlebih dahulu, yang dimana jika Anton suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Maka kita buat diagram himpunan dari A ke B. Ini adalah contoh diagram panah dari relasi, yaitu jika Anton suka akan sepak bola, Andi suka akan voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Di sini nama relasinya suka akan ya teman-teman. Kemudian diagram kartesius, yang dimana contohnya adalah diketahui nilai A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan B dengan nilai 1, 2, 3, sampai 10. Maka kita gambarkan diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan A 1 lebihnya dari, B akar kuadrat dari. Ini adalah jawaban dari A, yaitu 1 lebihnya dari. Jadi 2 himpunan A, 1 lebihnya dari himpunan B. Jadi 2 1 lebihnya dari 1, 3 1 lebihnya dari 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua B, yaitu akar kuadrat dari. Himpunan A akar kuadrat dari himpunan B, yang dimana 1 merupakan akar kuadrat dari 1, 2 merupakan akar kuadrat dari 4, dan 3 merupakan akar dari kuadrat 9. Kemudian himpunan pasangan berurutan. Ini bentuk ketiga ya teman-teman, yang dimana contohnya himpunan A dengan nilai 1, 2, 3, sampai 25. Kemudian himpunan B dengan nilai 1, 2, 3, sampai dengan 10. Maka di sini akan kita tentukan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan A kuadrat dari B
2 kali dari, dan C 1 kurangnya dari. Maka kita jawab yang ini A, yaitu himpunan berurutan ya teman. Ini adalah himpunan pasangan berurutan. Yang dimana yang pertama adalah kuadrat dari 1, kuadrat dari 1, 4 adalah kuadrat dari 2. Dan yang B adalah 2 kali dari 2 adalah 2 kali dari 1, 4 adalah 2 kali 2. Yang dimana di sini maksudnya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan 6 adalah 2 kali dari 3. Yang dimana 2 dikali 3 adalah 6. Dan kemudian C, 1 kurangnya dari. 1 adalah 1 kurangnya dari 2. 2, 1 kurangnya dari 3. Karena 1 ke 3 selisihnya ada 1. Berarti untuk 2, jika ini menghasilkan 3, dia kurang 1, teman-teman. Kemudian kita bahas adalah fungsi. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu pengertian dari fungsi. Yaitu fungsi atau XKY adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota X pada suatu himpunan daerah asal atau domain, atau suatu himpunannya teman-teman. Daerah asal disebut dengan domain dengan tepat sebuah nilai Y dari himpunan kedua, yaitu daerah kawan atau kodomain. Kemudian himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau rank. Untuk lebih memahami pengertiannya, kita langsung lihat. Ini ya teman-teman, perhatikan. Ini adalah diagram panah. Kita lihat himpunan A, fungsi A itu adalah himpunan A yang disebut dengan daerah asal atau domain, dengan B itu disebut dengan daerah kodomain. Kita lihat di sini fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi himpunan A dengan nilai 0, 2, 4, 6 disebut daerah asal atau domain, dengan himpunan B dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5 yaitu daerah domain. Dan 1, 2, 5 ini yang disebut dengan daerah atau hasil, ya, daerah hasil atau rank. Ini adalah pengertian dari tadi ya teman-teman. Kita bisa skip karena kita sudah menjelaskannya pada slide tadi ya teman-teman. Nah, ini adalah notasi fungsi. Notasi fungsi itu fungsi atau pemetaan yang dapat dinotasikan dengan huruf-huruf kecil seperti F, G, H, dan sebagainya. Atau dinotasikan atau disimbolkan itu sama saja ya teman. Misal F, X, K, Y. Dibaca F memetakan X, K, Y. Maka Y sama dengan F buka dalam kurung X itu menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Jadi suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara tersebut ya, sama dengan relasi tadi, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan berurutan. Sebagai contohnya kita lihat ya teman-teman, di sini kita himpunan A diketahui A, I, U, E, dan O, dan himpunan B adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini kita akan membuat suatu diagram panah yang menunjukkan A ke 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, dan O ke 2. Kemudian kita nyatakan dengan diagram kartesius dan himpunan pemasangan berurutan. Yang pertama ini adalah diagram panah, yang dimana tadi katanya pemetaan F ditentukan oleh A ke 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, dan O ke 2. Kemudian ini adalah diagram kartesius, yang dimana tadi A masih seperti yang pertama ya teman, yaitu A ke 1, I ke 2, dan O ke 2 ya teman-teman.
Kemudian ini adalah himpunan pasangan berurutan, yang dimana A ke 1, I kedua, dan seterusnya. Kemudian di sini kita akan melihat banyaknya pemetaan dari dua himpunan, yaitu caranya jika himpunan A ke B, maka rumusnya adalah B pangkat A, dan jika himpunan B ke A, maka rumusnya adalah A pangkat B. Contohnya yang A yaitu dari nilai himpunan A dengan nilai A dan himpunan B dengan nilai 1. Yang bagian B, himpunan C adalah 1 dan himpunan D A dan B. Ini kita lihat yaitu C, D, E, F, G. Jadi kita akan jawab yang pertama. Yang dimana yang pertama adalah himpunan A tadi katanya bernilai A yaitu jumlahnya 1 dan B jumlahnya 1. Jadi di sini kita lihat berarti dia 1 pangkat 1 sama dengan 1. Kemudian B, nilai himpunan C adalah tadi 1 dan nilai himpunan D nilainya ada 2 yaitu A dan B. Maka di sini banyak pemetaannya adalah 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian kita lihat yang bagian C, D, E, F, dan G. Ini teman-teman kita ambil saja yang terakhir yaitu dari nilai G. Yang dimana di sini dari himpunan M dengan nilai A, B, C, dan D, dan N, himpunan N yaitu 1 sampai 5. Jadi banyak pemetaannya itu adalah di mana kita tadi rumusnya adalah jika himpunan A ke B maka B pangkat A. Di sini adalah M merupakan A dan N merupakan B. Berarti di sini N di pangkat M. Jadi 5 pangkat 4 sama dengan 625. Kemudian merumuskan suatu fungsi. Di sini, jika F memetakan X ke Y dan dapat dinyatakan dengan Fx, maka rumus fungsi dapat dinyatakan Fx sama dengan Y. Contohnya, diketahui sebuah fungsi Fx memetakan X tambah 2 dengan daerah asal fungsi himpunan X dengan nilai 1 lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada 6. Jadi di sini kita menentukan rumus fungsi, daerah asal fungsi, dan hasil fungsi serta menentukan nilai X jika Fx sama dengan 15. Maka yang pertama yaitu kita cari rumus fungsi yaitu 2 X ditambah 2. Kita diketahui itu dari suatu fungsi F tadi yaitu X memetakan X tambah 2. Berarti itulah kita langsung dapat rumusnya dari situ ya teman-teman. Kemudian daerah asal. Kan tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya yaitu nilai X 1 lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada 6. Jadi jika satu lebih kecil dari X maka adalah 2 dan X lebih kecil daripada 6 yaitu 5. Jadi kita buat daerah asalnya adalah 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk mendapatkan nilai daerah hasil yaitu berarti kita harus mengkalikan atau memasukkan nilai daerah asal ke rumus teman-teman. Dimana jika nilai X-nya adalah 2 maka kita masukkan ke rumus yaitu nilai X kita ubah jadi nilai 2 ya teman-teman. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4 dan seterusnya. Jadi nilai hasil daerah fungsinya adalah daerah hasil atau ranknya adalah 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang D, jika Fx sama dengan 15 maka di sini akan kita cari berarti X tambah 2 sama dengan 15
yang dimana di sini kita ubah ya teman-teman. Kita pindahkan 2, kita pindahkan ke kanan dengan cara kita ganti tandanya dari positif jadi negatif. Jadi X sama dengan 15 dikurang 2 yaitu 13. Kemudian cara menghitung nilai fungsi. Untuk menghitung nilai fungsi dapat menggunakan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Contohnya, jika suatu fungsi ditentukan dengan fx 5, x dikurang 3, maka yang kita tentukan rumus fungsi dan nilai fungsi untuk x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 1. Kita jawab ya teman-teman. Yang pertama yaitu menentukan rumus fungsi. Jadi di sini rumus fungsinya adalah 5x dikurang 3. Dan nilai fungsi fx dengan 5x kurang 3, jika nilai x-nya diubah jadi 4, maka 5 dikali 4 dikurang negatif 3 sama dengan 17. Di sini nilai x-nya kita ubah menjadi 4, kemudian kita ubah menjadi negatif 1, yang dimana jadi 5 dikali negatif 1 dikurang 8. Positif 5 dikali negatif 1, maka dia hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 5 dikurang 3 yaitu jadi negatif 8. Kemudian untuk menyatakan suatu fungsi dirumuskan g x sama dengan negatif 4x tambah 3. Maka kita tentukan g jika x-nya adalah negatif 2 dan nilai a jika GA sama dengan negatif 5. Baik, yang pertama di sinilah g. X-nya kita ubah menjadi negatif 2, maka negatif 4 dikali negatif 2 ditambah 3 hasilnya 11. Karena negatif kali negatif sama dengan positif. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Dan jika nilai A jika G A sama dengan negatif 5. Berarti A di sini adalah negatif 4. A ditambah 3 sama dengan 5. Berarti negatif 4A kita positif 3 kita pindahkan ke sebelah kanan karena tidak memiliki variabel ya teman-teman. Konstanta yang tidak memiliki variabel kita pindahkan dengan kita ganti tandanya dari positif jadi negatif. Jadi negatif 3 dikurang 3 sama dengan negatif 8. Di sini nilai A-nya sama dengan 2 karena negatif 8 dikurang negatif 2, negatif dibagi negatif sama dengan positif. 8 dibagi 4 adalah 2. Kemudian menentukan bentuk fungsi. Suatu fungsi dapat ditentukan bentuknya jika data fungsi diketahui. Bentuk fungsi linier dapat dirumuskan sebagai f(x) sama dengan ax tambah b. Contoh, suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b jika f sama dengan 2. Jika f-nya 2 sama dengan 10 dan f-nya negatif 4 sama dengan negatif 8. Di sini kita akan mencari nilai A dan nilai B, kemudian bentuk fungsinya dan bayangan dari 3, negatif 3. Nah, ini adalah jawaban untuk yang A, yang dimana kita cari nilai A dan B terlebih dahulu. Nah, untuk menentukannya kita buat persamaan 1 dan persamaan kedua, yang dimana tadi katanya jika F-nya adalah 2 dan negatif 4, maka untuk persamaan pertama kita buat adalah 2A ditambah 1 sama dengan 10, dan persamaan kedua adalah negatif 4A ditambah B sama dengan negatif 8. Ini kita kurangkan ya teman-teman, karena kita ingin mengeliminasi yang bagian B. Ini namanya kita mengeliminasi ya teman-teman. Fungsi eliminasi kita lakukan di sini untuk mencari nilai A. Jadi nilai B di sini setelah habis. Jadi, karena di sini adalah nilai persamaan kedua adalah negatif. Jadi 10 dikurang negatif 8. Di sini kita negatif dikali negatif itu positif. Jadi kita ubah
tandanya jadi tambah 10 ditambah 8 jadi 18 dan 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi di sini nilai A-nya adalah 3 hasil dari 18 dibagi 6. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, sekarang kita substitusikan ke persamaan pertama, yaitu 2A ditambah B sama dengan 10. Karena kita sudah menemukan nilai A, kita langsung memasukkan, kita ganti A dengan angka 3, yaitu 2 dikali 3 ditambah B sama dengan 10. Jadi 6 ditambah B dikurang sama dengan 10. Jadi nilai yang tidak ada variabelnya, karena angka 8 tidak ada variabelnya, kita pindahkan ke samping, yang dimana dia berubah tanda jadi positif, jadi negatif. Jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4. Jadi B-nya adalah 4. Nah, kita kan tadi sudah mendapatkan, katanya kita cari yang kedua itu bentuk fungsinya. Kan tadi kita sudah mendapatkan nilai A dan nilai B, jadi bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 3x tambah 4. Kemudian bayangan dari negatif 3, di mana x-nya ini, nilai x-nya ini kita ubah menjadi negatif 3. Jadi 3 dikali negatif 3 ditambah 4 sama dengan negatif 5. Kemudian di sini kita akan menggambar grafik fungsi. Untuk menggambar grafik fungsi ada cara yang mudah untuk dilakukan terlebih dahulu, yaitu membuat tabel dengan mendaftar semua daerah asalnya. Contoh 1, grafik fungsi linear. Di sini kita ambil contohnya, yaitu gambar grafik fungsi. Nah, ini dia teman-teman. Tadi katanya gambar grafiknya adalah X-nya. Fungsi X-nya adalah X ditambah 1 dan daerah asalnya adalah 0 lebih kecil dari sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 5. Berarti nilai asalnya itulah yang paling kecil di sini adalah 0 dan yang paling besar adalah 5. Berarti nilai daerah asalnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang dimana X adalah 0 dan X ditambah 1 adalah 1. Jika X-nya 0, maka ditambahkan 1, maka hasilnya adalah 1. Dan jika X1 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 2. Kemudian grafiknya, ini adalah grafiknya ya teman-teman, grafik kartesiusnya. Sama juga yaitu 0,1, 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, seterusnya. Kemudian membuat tabel fungsi, yaitu pertama dengan fungsi negatif 2x tambah 1 dengan daerah asal negatif 4 sampai 3. Kemudian berdasarkan tabel tersebut kita akan tentukan bayangan dari negatif 2, 0, dan 3. Kemudian himpunan pasangan berurutan dan gambar grafik fungsi tersebut pada bidang kartesius, kemudian hubungan titik-titik tersebut sehingga menjadi garis lurus. Baiklah, yang pertama tadi adalah Gx sama dengan negatif 2x tambah 1. Di sini X-nya atau daerah asalnya adalah negatif 4 sampai 3. Jadi 2X-nya adalah jika X-nya adalah negatif 4, maka negatif kali negatif positif, jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 3 dikali negatif 2 adalah 6. Kemudian ditambah 1 katanya kan teman-teman, maka di sini rumus yang satu ini akan tetap ke bawah, dia akan 1 sampai ke 3, dia akan tetap 1. Jadi Gx atau hasilnya adalah, atau daerah hasil di sini adalah jika Gx sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2x tambah 1, yaitu berarti 8 ditambah 1 sama dengan 9, 6 ditambah 1 sama dengan 7, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian kita ke B, di mana tadi B katanya kita cari bayangan dari negatif 2, 0, dan 2. Di sini tadi kita sudah bisa lihat ya teman di sini.
bahwasanya negatif 2 bayangan dari 5. 0 adalah 1 dan 2 adalah negatif 3. Dan yang ketiga adalah yang kedua di B adalah himpunan pemasangan berurutan, yaitu dari 4 sampai dengan 3, di mana himpunan dalam kurung pertama negatif 4 ke 9, negatif 3, 7, negatif 2, 5, dan seterusnya. Kemudian ini adalah grafiknya, yaitu grafik kartesius, yang dimana kita gambar grafik kartesius pada bidang, kita hubungkan titik-titiknya, ya teman, kita tarik garis lurus. Kita lihat 4 yaitu ke 9, 3 ke 7, dan 2 ke 5. Kita bisa lihat ya teman-teman, jika kita tarik garis lurusnya, ini dia hasil grafik kita. Terima kasih. Selamat belajar teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.